3. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku lagi ada di sekolah dan kita punya kegiatan spesial, yaitu kita akan berkunjung ke salah satu teman kita yang bernama Ayah untuk ngobrol seputar Duta Pustaka Jawa Timur. Ini bakalan seru banget karena kita dapat mendengar langsung cerita dan pengalaman dari Ayah. Jangan kemana-mana ya, ikutin terus. Ya. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Mungkin Anda bisa mengenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Lia. Halo semuanya, perkenalkan saya Imratul Ahyun Charmadani, akrab disapa Ayah. Di sini saya sebagai winner Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2025 dan lebih tepatnya saya juga seorang siswi di SMA Negeri 1 Bangkalan kelas 11 F8. Oke, halo Ayah. Halo Kak Lia. Aku mau tanya-tanya nih, bagaimana perasaan Anda saat nama Anda diumumkan sebagai pemenang Duta Pustaka Jawa Timur? Oke, berbicara tentang perasaan ya, pastinya campur aduk, senang ada, terharu ada, sedih juga ada. Sedihnya itu karena dulu sempat meragukan diri sendiri ya, karena bisa nggak ya masih SMA ikut ajang Duta Pustaka ini, apalagi finalisnya itu datang dari berbagai penjuru Jawa Timur yang pastinya membawa latar belakang yang keren-keren banget, dan kebanyakan itu datang dari jenjang perkuliahan. Nah, senangnya juga karena ya berhasil membawa nama baik Madura, terkhususnya SMA Negeri 1 Bangkalan di kancah provinsi. Terharu juga karena teringat gitu ya, flashback masa lalu ketika malam-malam itu tiada malam dilewati tanpa persiapan, bisa catwalk, bisa persiapan public speaking juga, intinya yang sekiranya diperlukan lah untuk nanti pada saat grand final. Lalu, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang tahapan seleksi yang paling menantang bagi kamu? Tahapan seleksi yang paling menantang, sebenarnya semuanya menantang ya, cuman ada daya tariknya tersendiri, dan yang paling menantang menurut saya adalah ketika karantina. Itu ada yang namanya catwalking disertai dengan speech. Nah, ini sebenarnya salah saya juga, miskomunikasi. Jadi yang saya tahu itu speechnya ini berdurasi 3-5 menit. Ternyata speechnya itu hanya berdurasi 1 menit. Jadi dan saya juga tahunya itu 30 menit sebelum kegiatannya dimulai. Jadi selama 30 menit itu gimana caranya saya bisa merubah speech saya yang awalnya berdurasi 5 menit jadi 1 menit, dan itu challenging banget, krusial banget. Alhamdulillahnya saya bisa melewati kegiatan tersebut dengan lancar. Pertanyaan yang ketiga, di tengah gempuran media sosial, bagaimana Anda melihat tantangan untuk menumbuhkan minat baca dan strategi apa yang Anda gunakan? Di tengah gempuran era digital ya, kita semua tahu sebagai remaja, khususnya pemuda, pelajar, kita ini lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain di media sosial gitu ya, scrolling TikTok ketimbang membaca buku. Nah, saya melihat ini sebagai sebuah peluang. Nah, karena kan remaja ini lebih sering menghabiskan waktu dengan media sosial. Nah, saya bisa sebagai Duta Pustaka menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan atau mempromosikan minat literasi. Dimulai dari konten-konten kecil seperti misalnya membagikan judul buku yang dirasa menarik, review buku, ataupun membuat challenge membaca buku selama sepekan yang dioles dengan semenarik mungkin untuk menarik minat para remaja-remaja itu tadi. Sehingga dengan ini kegiatan berliterasi atau kegiatan membaca itu tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, tapi dianggap sebagai sesuatu yang penting dan relevan dengan perkembangan zaman, seperti itu. Oke, keren-keren banget ya jawabannya teman-teman. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga kita dapat terinspirasi dan menambah wawasan dari obrolan kita hari ini. Siap, terima kasih Kak Lia dan tim. Sampai jumpa. Wah, seru banget ya cerita dari Ayah, sangat menginspirasi kita dan menambah wawasan kita. Dan yang pasti setiap proses itu tidak instan, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan juga kuncinya adalah percaya diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.